Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamahum. Berkata Habib Usman Batrawi, hayyun 4 biji jadi tuntung 20 lah. Hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ini kalau digabung jadi satu, karena ketiga-tiganya, keempat-empatnya ini satu amaliyah. Wujud, hidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Dan itu hanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. 20 itu sifat Allah. Kalau digabung dengan lawanannya jadi 40. Tuntung 20 ini kena belajar pulang cara Allah bagawi. Cara Allah bagawi 2. Kalau sifat orangnya 20. Cara sidin bagawi 2. Imbah nintu tuntung 2. Cara Allah bagawi belajar pulang kita tentang hakikat makhluk 3. Nah 20 sifat Allah, 2 cara Allah bagawi, 3 sifat makhluk, 25. Dengan lawanannya 50. Kalau masing-masing berisi lawanannya jadi 50. Ke 50 itulah masuk kepada kalimat la ilaha illallah. Tuntung nintuh kena amun ada waktunya masuk kita kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. Mun ada waktunya. Ini 4 macam ini insya Allah kita jadikan satu pamandiran lah. Hayyun artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya sama dengan dalil sifat hayat, berarti penjelasannya sama tuh pian. Cuma adabnya nah lebih harus kita pahami. Adabnya sama tapi harus kita lebih memahaminya. Sidin maulang ini model kayak taulang modelnya. Hikmahnya ganal benar. Yang asalnya dahulu kada hafal, waktu masih hayat kada hafal, masuk ke hayyun wajib hafal. Hafal maksud hayyun apa? Imbah nintu pulang hafal adabnya dulu. Paham pulang. Ma'amalakannya bagi mitan sesudah paham. Amun ma'amalakannya tadi belum paham ngalih, bisa tarujuk, bisa tercabur. Paham dulu hanya bagi mitan ma'amalakan. Sekurang-kurangnya kita paham dulu. Allah bersifat yang hidup, orangnya ini bersifat hayat, maka orangnya ini disebut yang hidup. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Arti tawakal itu jar Habib Usman, serahkan dirimu kepada Allah di dalam segala hal, ihwalmu jua adanya. Nah itu bertawakal. Disuluh setiap detik kita bertawakal. Sebenarnya tawakal ini akhir tahapan yang nomor 3 semalam. Tapi walaupun tahapan ini nomor 3, inilah yang penentuan dan inilah yang terus menerus ada di hati. Tawakal ini yang terus menerus ada di hati sampai tanya nah nomor 3. Dari mulai nomor pamulaan sebenarnya sudah ada. Mulai pamulaan tahap kedua sudah ada tawakal tuh. Cuma tahap ketiga tuh penguncinya Nah arti tawakal menyerahkan diri kepada Allah di dalam segala hal ihwal, seluruh hal ihwal satu lah. Nah belum bacakan dulu kayaknya penjelasannya. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil Allah Ta'ala itu yang tuli. Dalilnya yaitu dalil sifat sama. Nah sama dalil sifat sama. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya. Maksudnya muntung jangan tapi banyak berdiam.
ada yang dipandir tapi pamandiran ini berpahala. Sami'un tuh. Basirun artinya yang melihat, mustahil yang buta. Dalilnya sama dengan dalil sifat dasar. Maka mun kita yakin percaya Allah bersifat melihat, maka senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia, supan membuat dosa atau meninggalkan keparduan. Karena sidin melihat. Dua, mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang kelu atau bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam. Maka patut bagi yang sudah percaya dan berkeyakinan Allah itu bisa berkata-kata, bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim dan dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Nah, ini adabnya. Adab apabila kita sudah berkeyakinan Allah itu berkata-kata. Sami'un basirun mutakallimun. Ujar guru Bahari lah, apabila jasidin kita melihat banda bergerak, maka langsung geraknya banda itu kita jadikan bukti bahwa Allah bersifat hayat. Nah, melihat benda bergerak, maka kadang-kadang kita kadang melihat benda itu bergerak, pian. Melihat bendanya aja ada terus, berarti bendanya bergerak, pulang tanda Allah bersifat hayat. Perubahan di alam semesta, baik di diri kita atau di diri orang lain atau di binatang, berubah-ubah pasti. Karena berubah-ubah itulah disebut dalam ilmu tauhid al-mumkinat. Bisa berubah jadi ini jadi itu. Asalnya anum jadi tuha, asalnya sigar jadi layu. Perubahan-perubahan yang segala mumkinat itu artinya mungkin berubah, mungkin ada, mungkin tiada, menjadi satu dalil bahwa Allah bersifat hayat. Timbul misalnya kita tangan bangkak, asalnya kada bangkak loh, tangan bangkak berubah naranya, maka tangan ini bagian dari al-mumkinat, sesuatu yang bisa berubah. Apabila tangan ini asalnya kada bangkak lalu jadi bangkak, nah tangan bangkak ini nah sebenarnya jar Allah Ta'ala itu tanda aku bersifat hayat. Orang bertauhid melihat tangan bangkak, pamulaan yang dilihat, oh Allah bersifat hayat. Ketahuan benar, ada kawa disembunyikan. Kenapa aja sidin bersifat hayat? Tuh bangkak. Mun Allah kada bersifat hayat, buktinya bangkak. Akal kita kada menerima. Napa hubungannya aja hidup Allah dengan tangan bangkak ini? Tangan bangkak ini terbit dari iradatnya Allah, terbit dari kudratnya Allah. Sudah diketahui bahwa Allah itu paham mengerti sudah sebelum ada bangkak, sini sudah tahu. Nah, mun orangnya tadi masih baka hendak, masih kawa, berarti hidup. Melihat tangan bangkak, tanda Allah bersifat hidup. Nah, sebuting sudah hayat nih. Lalu imbah nih itu pulang tangan bangkak ini kita kisah-kisahkankah ke seluruh makhluk di dunia ini? Ditulis di Facebook, ditulis di gudang garam, ditulis di banyak tulisan-tulisannya itu. Nah, dihabar-habarakan lah, dipoto dulu pian, dipajang fotonya pulang beparban tanganku bangkak ya. Betulis nang kayak itu kah orang bertauhid? Kada. Kenapa? Karena ini pertama dulu tahu yakin bangkak ini ujarnya hadiah Allah kepada aku. Bukti ini hadiah Allah, aku ini mengerti tanda Allah bersifat hayat, hadiah pian luar biasa. Luar biasa sudah. Sakit pula, asalnya kada sakit, perubahan itu tanda Allah bersifat hayat tuh. Sakit, asalnya kada sakit, jadi sakitnya itu nah tanda Allah bersifat hayat. Makin asyik dengan Allah Ta'ala. Nah, lalu Allah Ta'ala ini bersifat mendengar. Apa yang di hati kita mendengar. Bangkak itu didengar oleh Allah Ta'ala, bukan hanya dilihat, didengar.
Imbah itu pulang basirun, melihat pulang. Suara kita tuh bukan hanya didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah Ta'ala. Saking jelasnya bagi Allah Ta'ala tuh, jelas benar. Keadaan bangkak tangan jelas bagi Allah. Jelas apanya? 3 ta'alluqnya nih tuh. Jelas diketahui, jelas didengar, jelas dilihat. Ta'alluq inkisyaf narnya. Ada samar bagi Allah Ta'ala tuh ya. Kenapa ada samar aja? Karena sidin yang maulah bangkak tuh sidin. Maulah kada samar. Kayak kita tuh baulah bangko, tahu bener kita bahannya ini, tatakannya seini, ukurannya kayak ini, di sini ada rangat, ya tahu pian tukang ulah, tahu benar. Nah maka adab orang yang sudah bertauhid pertama dulu ini secara umum adabnya jangan bahabar lawan makhluk dulu, itu adabnya pian. Lalu fikih mengatur apakah boleh bahabar. Siapa nih? Ulun nggak? Kada jadi aja. Nah, lalu ulun nih bahabar lawan makhluk, bolehkah katakah? Asalnya kada boleh, tapi jadi boleh apabila lil hajat, dihajatakan. Bahabar lawan dokter bahwa kita garing, boleh pian, karena ada hubungannya. Bahabar dengan paurutan bahwa kita tasalihu, boleh juga. Bahabar misalnya kita lawan orang sugih yang kira-kira sidin tuh mau hutangi kita kada berduit, boleh nang kayak itu. Ini bahutang keperluan duit misalnya 1 juta, bapak dah lawan tukang bica hari-hari aja sakit sidin, lalu bepandir, wah mang bica aja, aku nih tahu lah aja kurang duit 1 juta. Tahu mutay sidin mendengar tukang bica tadi. Nah ini haram hukumnya pian, kada boleh itu. Atau misalnya kita ini tasaliho bahabar lawan orang yang kada bisa berurutan, tukang tambal benam sidin, kita bahabar kada boleh juga. Dokter lain, tabib lain, penanambaan lain, kita bahabar bahwa kita ini sakit kanker, kada boleh juga. Kecuali lil hajat, atau kita bahabar kepada orang yang orang tuh tahu letaknya rumah dokter, boleh hai. Nah kayak itu. Nah kita ini sudah banyak sangkutnya di sini pian. Kita ini kalau ada hubungannya orang tuh penyakit kita bahabar, kita berkisah betapa tampai kisah karena mau kayak katapinan batis ku bangkak dia. Kada boleh nang kayak itu. Kada boleh kenapa? Karena kita masih memandang itu kada nyaman. Tapi apabila kita sudah memandang itu nikmat dari Allah, boleh betampai. Kayak guru sekumpul, tampai akan sidin tangan bangkak. Sidin memadahkan ini nikmat dari Allah, boleh ya. Karena wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila datang nikmat dari Tuhanmu sampaikan, Allah menyuruh. Tangan bangkak ini pandangan sidin nikmat, sidin sampaikan ke orang. Nah, ada kita tangan bangkak ini dasar musibah. Tatangis-tangis, marit dasar musibah. Menyampaikan ke orang, menyampaikan musibah, lain menyampaikan nikmat, itu kan boleh. Nah, jadi kita hati-hati lawan wali itu, mesti bahabar aja. Oh, lain makamnya. Orang itu seluruh yang datang nikmat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, kayak itu. Jadi orang mahabarakan tangan bangkak itu mahabarakan nikmat dari Allah. Sampai sudah orang kedudukannya ke situ melihat bala ini nikmat. Melihat bala ini dengan pandangan ridha. Ada kita melihat bala ini nggak disabar aja dulu tuh gitu hok pian. 3 hari makan musibah tuh bepandir aja terus mahabarakan. Sudah seminggu hanyar aku sabar aja. Nah, itu kita. Nah, kada boleh kita badu-adu lawan makhluk. Imbah nih tupang, bolehnya nang apa? Maka ulun kada tahan manahani jangan memandir terus aja. Nah, badu-adu lawan Allah Ta'ala. Boleh ya badu-adu dengan Allah Ta'ala. Bangun tengah malam, ya Allah, tangan ulun bangkak. Itu aja, betul guring pulang. Itu aja diaduakan kan. Guring pulang sih din, dadu tangan bangkak. Boleh kan nang kayak itu? Boleh. Tapi ini naranya hasanat. Nah, paham sudah taulang pemanggilan nih pian nih. Hasanat artinya kita orang baik, cuma bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik, tapi hasanat.
Kayak apa yang terbaik? Lawan makhluk sudah kada badu, lawan Allah pun kada badu, badiam aja. Karena ini melihat surat ini kasih sayang Allah Ta'ala aja nah. Tanda Allah baka hendak, tanda Allah kawa, tanda Allah bersifat ilmu, tanda Allah aja. Ada orangnya di Bangkak nih nanya keganangan dengan Allah bersifat wujud. Nah, kayak itu dulu hatinya. Hayyun sami'un basirun. Lalu sampai orang tadi kepada belajar Allah bersifat mutakallimun, berkata-kata. Nah, berkata-kata Allah nah menyuruh bian. Seandainya nih Allah kada berkata-kata, kada ada bersusuruh, orang ini melihat Bangkak berdiam ya, kada tulak ke dokter, kada tulak ke urutan, melihat tangan Bangkak nih. Karena merasa cukup Allah itu mengetahui. Satu. Yang kedua, merasa yakin Bangkak ini datang dari Allah, dan Allah juga yang mengambilnya kena Bangkak ini pulang. Allah datangkan, Allah ambil. Apabila Allah mengambil di waktu yang ditentukan, dokter itu kisahnya nah. Dalam ilmu tauhid, dalam penentuan Allah sembuhnya itu waktunya, durasi garing kita tuh Bangkak seminggu aja Allah, seminggu tuh Bang. Diobati oleh ahli dokter sedunia hingga 3 hari kada sembuh, kada seminggu hanya sembuh. Sampai seminggu sembuh, kisahnya nah dokter tuh. Seandainya kada diobati pang, seminggu tetap sembuh. Nah itu tauhid tuh. Jadi jadi Allah Ta'ala Bangkaknya seminggu nah, diobati kah kada kah sampai seminggu ampih. Tapi mungkin kita kadang mau obati berdosa lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Pertama kita kada tahu dulu Allah tuh kada bahabar ya Allah seminggu lah Bangkak kada ada itu. Kada bahabar masalahnya. Cak bahabar pian kada payu rumah sakit. Bah, ni garing ni ya Allah Ta'ala setahun. Bapak kita berobat setahun kan jelas rampih pian. Tapi untung Allah Ta'ala kada bahabar. Cak bahabar kada payu. Rumah sakit kada payu. Orang bejul obat kada payu. Tapi Allah Ta'ala kada bahabar. Nah imbah itu pulang Allah Ta'ala kada bahabar, Allah bersusuruh pulang. Jar Allah Ta'ala baubat menggaring, baurut muntasalihu, makan mun lapar. Nah suruhan Allah Ta'ala tuh baubat. Lalu kita kada mau baubat atas berkeyakinan bahwa Bangkak ini aja kita anugerah Allah ya kalau ibah itu pulang Allah juga kena yang mampihi bujur keyakinan itu sudah bujur. Tapi apa hukumnya orang yang kada baubat walaupun keyakinan sudah bujur tetap berdosa? Pintangan mana dosanya? Pintangan kada maasi. Nah itu tuh pintangan kada maasi. Kada maasi. Napa aja kada maasi? Kada bersyariat. Disinilah orang yang bertauhid bersyariat karena semata-mata Allah yang menyuruh. Ya sudah bisa keyakinan kuat bersyariat itu karena Allah nah menyuruh. Datang haus datang dari Allah, Allah pulang yang ambil haus harus minum kan. Orang bertauhid tuh. Kenapa mau minum? Sidin yang menyuruh. Cakanya Allah kada ada berucap menyuruh minum, kada minum. Orang bertauhid tuh. Ada kita dasar minum karena haus, hendak hilang haus minum tuh kada bertauhid. Nah, tapi kita sudah paham nih, oh datang haus Allah mendatangkan. Allah juga kena yang menghilangkan haus tuh. Tapi Allah menyuruh minum, minum aja. Nah, ini sampai kepada sifat kalam narannya. Sama nang kayak kita tuh nah beribadah kafian dalam ilmu tauhid ini hati-hatilah ucapan ulun nah. Beribadahkah, kada beribadahkah apabila Allah menghendaki orang itu masuk surga, masuk surga. Nah, bahkan apa kita beribadah disuruh, kada ada hubungannya dengan surga sebenarnya. Disuruh hubungannya dengan surga tuh kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya Allah di situ sudah. Nah makanya kita kada wani berpegang kepada ibadah waktu kita beribadah, kada wani kita. Bahkan apa digawe aja ya disuruh tadi, disuruh aja.
inilah maksud lillahi ta'ala, ujar Imam Syafi'i. Sambat di akhir ujung kalimat lapas niat itu, nah lillahi ta'ala, mengingatkan kita bahwa syariat yang kau gawe ini semata-mata disuruh Allah, kada ada pengaruhnya dengan hasil, kada ada pengaruhnya dengan hasil. Minum banyu, apakah ada hubungannya dengan hilang haus? Kada ada. Kada ada hubungannya sebenarnya dalam ilmu tauhid, kada ada hubungannya. Hilang haus itu berhubungan dengan Allah yang bersifat kudrat iradat. Banyu pang ni makhluk, bergantung dengan Allah Ta'ala juga banyu sama. Bahkan apa kita minum aja, nan berapa kali bertakon pian? Karena disuruh Allah kita minum. Nah, disuruh Allah, nah ini ya pian yang bapahala narannya tuh, baubat bapahala jadi ibadah disuruh bang, minum banyu bapahala jadi ibadah disuruh bang, makan bapahala disuruh bang, berusaha bang bapahala disuruh bang, berusaha kada berusaha aja Allah Ta'ala aku sanggup menyugihakan orang itu. Nah maka orang bertauhid waktu berusaha hati kada berpegang kepada usaha, kada berpegang lawan toko. Seminggu kita nih nah kada berusaha tutup toko, mengurangi rezeki kita kah? Kada berkurang rezeki. Cangkal kita berusaha menambah kesugihan kah? Kada juga, kada. Sugih rezeki hubungannya lawan kudrat iradat Allah dan ilmunya Allah. Kada ada hubungannya lawan rezeki kita tuh kada ada sebenarnya. Mau kenapa berusaha aja ya tadi disuruh. Nah ini paham dah sudah pian ati lillahi ta'ala nih. Jadi tulak pian nah ke pasar jadi ibadah terus nih pian. Ibadah yang pahalanya malaikat pun kada kau menulis. Karena kita bujur-bujur jadi hamba Allah. Amun kita pang berusaha nah hendak sugih hamba nafsu narannya, kada hamba Allah. Makan hendak kanyang hamba nafsu narannya, minum hendak hilang haus hamba nafsu narannya. Kada ingat bahwa seorang itu disuruh sebenarnya. Berobat hendak sembuh hamba nafsu narannya. Nah ini pelajarannya di tauhid aja nih pian ada. Kada belajar tauhid kada tahu nih. Yang kita nu hari-hari sebenarnya hamba nafsu, lain hamba Allah. Nah maka dalam ilmu tauhid kita kawa minum disuruh oleh Allah, tapi ditolongi oleh Allah. Kawa minum itu berarti karena ini pertolongan Allah, kebaikan Allah narannya. Lalu hilang haus, kebaikan Allah yang kedua. Kawa berobat, kebaikan Allah. Kenapa kawa berobat ini disebut kebaikan Allah? Karena Allah beri pahala pulang. Karena kita masih diberi pahala kita berobat tuh karena masih, karena disuruh kita tadi. Hilang sembuh, kebaikan Allah yang kedua. Kada ada hubungannya berobat dengan hilang sembuh. Jadi yang parak pada segala sesuatu Allah, yang dekat dengan segala sesuatu Allah. Hilang haus kita dekat dengan Allah, bukan dekat dengan banyu. Kanyangnya kita dekat dengan Allah, bukan dengan nasi. Nah, ini tauhid pian. Mun kayak itu aku jah kada usah makan, kada usah minum, garing kada usah bobat jah. Nah gagal paham narannya tuh. Berarti dasar guring mulai tadi nih. Makan ja, minum ja, tapi atas dasar Allah bersifat kalam, Allah bersuruh. Maka suruhan Allah ini levelnya 3. Ada suruhan yang wajib, ada suruhan yang sunat, ada suruhan yang mubah. Yang wajib 5 waktu, yang sunat hafal aja pian sudah, yang mubah makan minum mubah tuh suruhan Allah Ta'ala. Nah maka bila kita memadahi anak, anak kita rajin-rajin ikam sekolah. Bila ikam kada sekolah, kada menuntut ilmu agama, berdosa gitu aja. Bila ikam kada mau sekolah, kada cangkal, kena ikam bungul, kada mau jadi orang, ya itu salah tuh kayak itu. Hati-hati pian berucap kayak itu. Sanggup Allah Ta'ala ma'alimakan siapa aja walaupun nya kada sekolah. Nah kayak itu.
sanggup. Tapi boleh kita memadahi nang kaya itu secara adat nang kaya bila kada sekolah bongol, nah boleh aja kita bertambah secara adat. Kayak apa ikam ini anak sugih jangan di rumah guring bangun melihat TV aja, bangun melihat TV naham kita guring pulang kayak anak sugih itu nah berusaha emang kayak orang juga. Ini orang kada bertauhid kuitannya kayak ini memadahi. Hati-hati nang kayak itu tertanam di hati anak kayaknya kedua, pertama hijab dengan Allah Ta'ala, kedua cinta lawan dunia. Harusnya papadan nang kayak ini berusaha nak rajin-rajin. Bila ikam kada berusaha berdosa lawan Allah Ta'ala, karena berusaha itu disuruh Allah. Nah ingat lawan Allahnya, yang Allah yang menyuruh tuh ingat. Nah mendengar Allah, melihat Allah, tahu Allah, cukup ujar orang bertauhid dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah, dengan diketahui oleh Allah. Aku kada beradu-adu lawan makhluk, kada beradu-adu lawan Allah Ta'ala. Berdiam aja pian nih, di dalam diam bergelora cinta lawan Allah Ta'ala. Orang ini berdiam aja, lalu Allah bersusuruh hanyar bergerak. Nah hanyar bergerak sembahyang 5 waktu disuruh Allah, bukan karena surga neraka. Baubat disuruh Allah, makan disuruh Allah, mandi disuruh Allah. Nah baudu disuruh Allah, bang loba inggih hai kita. Nah inilah yang disebut Abdullah, hamba Allah. Ada yang naran aja tuh Abdullah, belajar makam ini biar anangnya narang ada apa-apa, itu hamba Allah narangnya. Mengerti, paham sudah, oh jah kita. Nah, maka hamba Allah ini kena sudah digawinya adab nang kaya ini nalah, adab nang kaya ini digawinya pulang suruhan Allah ada pulang. Muntung jar Allah Ta'ala banyak-banyak berwirid. Wirid tergantung kesukaan. Ada yang ketujuh baca Quran wiridnya. Yang salawat ketujuh salawat, istighfar ketujuh istighfar. Cuma jadikan wirid. Arti wirid itu waktunya ditentukan, jumlahnya ditentukan, gawi terus-terusan. Mun ujar guru bahari lah, mun bujur-bujur kita kawa beisi wirid, maka kita ta'amaliyahkan Allah bersifat hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. 4 biji amaliyah sifat 20 ta'amaliyahkan. Allah melihat, adabnya jangan sampai bagawi maksiat. Mendasar bujur bau wirid jasidin, wirid itu yang menghalangi kita bermaksiat. Allah mendengar, amun dasar bujur bau wirid, maulah sambil memandir orang, sambil membaca roti atas, ada kawal kak. Nah hayun tawakal. Tawakal kepada Allah ini sampai kepada ittirar. Nah, tawakal kepada Allah ini sampai kepada ittirar. Ya timbul pertanyaan, kenapa kadang bertawakal kepada Allah ya? Jawabannya sebetulnya karena yang hidup tuh hanya Allah. Kita bertawakal kepada atasan, sidin mati lawas juga. Bertawakal kepada si A mati lawas juga. Bertawakal kepada si B mati lawas juga. Bertawakal kepada Jibril mati lawas juga. Lain dari Allah Ta'ala mati. Nah, makanya watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang kada bermatian. Kada itu hidup ya. Ini kisah Allah, tanda Allah bersifat hayat, mengisahkan nah. Yang itu berjalan acil itu jalannya acil, tanda Allah bersifat hayat, menunjuk kepada Allah bersifat hayat. Wahdaniyat aja orangnya yang hidup tuh satu aja. Kada dua, kada tiga. Maka kepada yang hidup itulah orang itu bertawakal, berharap. Nah, orang yang hatinya berharap kepada Allah, ujar Habib Usman Tawi lah, dicontohkan nah, nangka kaya orang itu lamas tenggelam di lautan. Di lautan luas benar, tepian kada kelihatan pian, tacabur di helikopter. Hartemu helikopter bermian, tacabur helikopternya meledak pulang, si dinanya yang selamat, yang lain hancur.
tacabur di tengah-tengah samudera. Imbah tacabur palampung kadada tengah samudera, HP kadada, serabak kadada, ayo tali mungkinnya kadada, helikopternya aja hancur, pilotnya hancur, penumpang yang lain hancur, seorang yang hidup kawai. Imbah keadaan kawai itu bang dilihat kada lagi. Soalnya hiu pulang bakul liling datangan lah. Ayo pian, hiu bakul liling pulang. Nah, guru baring mencontohkan nih. Hiu pulang bakul liling. Ayo pian. Kalimat yang satu, mati jua aku sudah aja. Pasti kita tuh. Ya kada. Nah, orang kada bertauhid pasti mati jua aku sudah. Kemana berpingkot? Kada berpingkot lagi. Nah, keadaan yang kayak inilah yang disebut ittirar namanya. Orang yang bujur bertawakal, orang yang sudah merasakan keadaan yang kayak ini dulu. Keadaan yang kayak ini, kada ada papingkutan lagi. Nah, ini dulu kita perasaan kita. Amun beres di rumah banyak, obat batungguan, dokter dihiga, apalagi paurutan, dah sanak seorang juga paurutan. Batate pulang rumah, duit banyak, kita ini bertawakal aja muha. Belum tabukti lagi tawakal kita nih sebenarnya, belum tabukti lagi. Orang yang bertawakal itu memang dasar kadada lihatan, kadada ingkutan. Nah aja Tuhan, kemana beingkot? Ini yang narang perhatian tawakal sesungguhnya ngalih, biar mencari nangka ini ngalih. Orang wali dapat perasaan nangka ini, perasaan nangka inilah yang disebut ittirar. Hati ini kadada beingkut ke lain, karena yang lain tuh kadada. Ini orang wali. Ada kita walatin kayak di pinggir pantai tadi, nah kayak orang turis wisatawan tadi, bawa payung, makan sambil makan kerupuk di pinggir pantai, bakawanan bapak pandir bakipas, tawakal aja kita aja pinggir pantai. Kada bujur tawakalnya baru nih lain orang yang di tengah lautan itu, nah itu bujur tak mau nyoba pikut lawan Allah, dasar bujur tawakal. Kita belum terbukti lagi kalau pada harta tawakal, belum terbukti lagi. Nah, ittirar naranya tuh, nah perasaan itulah yang disebut hakikat hamba. Nah jadi kita paham sudahlah, tauhid sifat 20 yang kita pelajarin ini mengarahkan kita kepada dua kesimpulan. Pertama, membujurahkan pandangan dulu. Kedua, membujurahkan tujuan. Arti bujur pandangan tuh yang julung tadi ada orangnya bujur sudah pandangan itu sudah kasih tuh kesimpulannya. Imbah itu inggih. Minum ya Tuhan, inggih. Pian kamu nyuruh, inggih. Pian menyuruh Tuhan ay minum ya ulun, inggih. Pian panghimong mun melihat ulun minum himong, mun melihat ulun sembahyang himong pian, inggih. Jadi kita inggih Tuhan ay. Sampai kepada kalimat inggih Tuhan. Nah, ini yang kedua nih. Jadi kesimpulan tauhid dua itu, dua macam ini diudak hari-hari menimbulkan sifat ittirar kepada Allah kita. Ittirar tadi ya kayak tadi contohnya tuh. Ittirar inilah hakikat hamba. Amun kita belum sampai kepada ittirar, belum hamba lagi, masih belum terbukti. Mun kayak itu aja harus tercabur ke laut dulu lah, kada. Itu contohnya aja. Yang kita ikuti dua dulu, hendak beribadah, napa tujuan? Allah, kesenangan Allah satu. Ngalih biar nih meninggalkan kesenangan diri kita nalih. Kesenangan diri kita ini banyak pian, hendak sugih, hendak nyaman, hendak berduit, hendak sihat, kesenangan kita nih ditinggalkan demi kesenangan Allah. Ayo ngalih. Imbah itu pulang kita nih katujuh hendak bertimbul, hendak dimuliakan, hendak dipuji, kisah harap ngalih juga nih. Lalu dibujurahkan pandangan bujur, tujuan bujur, ngalih. Istiqomah di sini karena pian dapat keadaan hati yang ittirar. Inilah maksud wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, jadi dua nih itu dulu yang diaduk-aduk bila hendak sembahyang. Nah pagarang tujuan takuni diri kita. Oh, Allah menyuruh aku sembahyang, waktu itu seolah-olah berucap cari ridho aku.
inggih Tuhan bujurakan pulang pandangan bujurakan pandangan yang kawa bagarak ini tanda apa? Tanda Allah bersifat hayat. Meng orangnya hidup berarti ada orangnya. Bujur pandangan sudah. Di luar sembahyang kayak itu juga, ada yang dalam sembahyang aja bang. Di luar sembahyang kayak itu juga. Nah, itu darahnya zikir yang sir naranya. Ada ketahuan orang. Kayak itu aja kita tasarah orangnya kita orang menyambar kita mau ungut kata sarah aja. Ada apa-apa peduli orang tangan kita kayak ini kan aja padahal kita mikirkan dua macam tuh. Nah orang melihat dasar gigi anuhin orang tuh aja bila aku lalu di rumahnya tangan ini kayak ini aja. Nah ada apa-apa ada begaduh suara orang suara guru yang dihatiakan pian hidup ini mun hendak sampai kepada Allah suara guru yang dihatiakan ada perlu kita mendengar suara orang. Al-Imam Fudail bin Iyad saking asiknya dengan Allah Ta'ala setelah mendengar suara guru Sidin itu asik loh Allah Ta'ala asiknya caranya ya dua tadi tuh muntong bawirid napa tujuan bawirid ridha Allah napa bujur pandangan waktu bawirid ada orangnya asik naranya dengan Allah tak waktu bawirid saurangan waktu garing pun Sidin aku garing makhluk kawananku kada ada yang tahunya berataan kada ada yang hilangnya itulah hari rayaku maka itu pian karena orang asik karena bila makhluk datang ini bisa mahaur yang mahaur makhluk kada kita ini nah datang kita nih garing datang orang hilang lalu kisah mawali aja kita nah mahaur kada kitanya yang kisah mawali kisah sabar kita nih ya makunin aja nah kisah sabar tak kita gara-gara siapa ada yang bilang kisah sabar itu naranya dalam bahasa tasawuf tasannu' linnas kisah sabar kisah bertawakal waktu datang orang hilang ini yang sudah takdir kini jahat kita bertawakalan aja nah kisah sabar nih gara-gara orang bilang imbah tuh kita hendak membaca wirid pulang ada pulang orang bilang talapas pian wirid nah jadi ujar guru Bahari syaratnya orang yang sudah belajar tauhid ini nah bergaul dikurangi mau tuh jadi pian dikurangi bergaul lamak burung teman disuruh dijagai banyak buring aja lamak pian nah inilah yang disebut makanan hati. Jadi orang dibawiri terus tapi kada bertauhid kada bujur pandangan tak salah tujuan hatinya tetap lapar hatinya tetap lapar walaupun kancang bawirid nih ibadah kancang wiritan banyak tetap lapar hati bukti tetap lapar salah sedikit tersinggung nah lapar naranya hati nah 20 sudah tentu kita nih 20 hah pina marahnya ranyo dengan 20 ya lah insyaallah kena isuk cara Allah bagawi bulan 2 insyaallah nah wallahu a'lam.